Sehingga menurut saya mengisi acara public speaking yang paling gampang itu sebenarnya adalah khutbah Jumat, karena waktunya singkat dan jamaahnya rata-rata pada tidur ini. Nah, takwa itu intinya adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau secara tata bahasa maupun istilah itu panjang pembahasannya, tetapi inti ketakwaan, inti takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Insya Allah ini kunci keselamatan hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jalan keluar apa? Kalau ada masalah. Jalan keluar niku mboten enten basa Jawane nggih. Nek basa Jawane sapa wonge kang takwa marang Allah, Gusti Allah bakal paring dalan metu. Mboten pas nggih. Dalan metu mboten pas, mergi medal ya ora cocok. Pokoknya jalan keluar nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kajian pada kesempatan subuh kali ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama saya mengajak dan mengingatkan, mari kita selalu meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengawali hari ini dengan aktivitas yang mulia, berjamaah sholat subuh dilanjutkan dengan pengajian rutin. Mudah-mudahan apa yang sudah, sedang dan akan kita kerjakan bernilai ibadah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada teladan kita, panutan kita yang agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagi kaum muslimin atau jamaah kakung itu biasanya kalau menghadiri Jumatan itu selalu mendengarkan wasiat takwa, karena wasiat takwa itu merupakan salah satu rukun khutbah Jumat yang harus disampaikan oleh para khotib. Jadi setiap sepekan sekali para bapak atau para ikhwan itu mendapatkan wasiat takwa. Mestinya ketakwaannya terus meningkat, tetapi sayangnya hampir 70% jamaah Jumatan itu mendengarkan khutbah sambil tidur. Itu sayangnya. Jadi sehingga menurut saya mengisi acara public speaking yang paling gampang itu sebenarnya adalah khutbah Jumat, karena waktunya singkat dan jamaahnya rata-rata pada tidur ini. Nah, kita diperintahkan untuk bertakwa, salah satunya di surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan tetap menjadi orang-orang muslim. Ini mengandung makna bahwa kita harus bertakwa di segala cuaca, bertakwa sampai akhir usia. Kemudian perintah takwa ada juga di ayat lain di surat Al-Ahzab ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan
Ittaqillaha haitsuma kunta, dan bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Nah, takwa itu intinya adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau secara tata bahasa maupun istilah itu panjang pembahasannya, tetapi inti ketakwaan, inti takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Insya Allah ini kunci keselamatan hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau kita lewat di jalan raya, maka kalau prinsip takwa ini kita pakai, insya Allah juga akan sebagai ikhtiar keselamatan. Kita lewat perempatan, kemudian ada traffic light atau lampu apil. Wonten ingkang ngertos singkatanipun apil menika napa? APILL. Alat pemberi isyarat lalu lintas, itu lampunya merah, maka kita diperintahkan untuk berhenti, dilarang untuk berjalan. Kalau lampunya hijau, kita diperintahkan berjalan, dilarang untuk berhenti. Itu sebagaimana juga dengan takwa, perintah kita kerjakan, larangan kita jauhi. Nah, kalau lampu merah melandang, sing kedadosan apa? Tabrakan gitu. Nah, tabrakan saya kemarin ada video yang viral nih gitu, perempatan ada bis yang reme blong itu, jadi itu sekitar 7 mobil ketabrak gitu. Jadi kalau lampu merah melandang pasti kecelakaan, atau paling tidak dipisu-pisu tiang gitu, dibenggokin apa sih. Jadi begitu juga sebagai orang takwa, monggo perintah Allah kita kerjakan, larangan kita jauhi. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Karena ada orang bertakwanya tidak sebenar-benar takwa. Larangan perintah Allah dikerjakan, tetapi larangan tidak dijauhi. Itu contohnya adalah pejabat Islam yang masih sholat tetapi berbuat korupsi. Ini takwanya tidak sungguh-sungguh. Atau orang itu tidak mengerjakan perintah Allah tetapi merasa menjauhi larangannya. Lek, mbok monggo lek ten masjid sholat kalih ngaji. Aku ora ngaji ra apa-apa, sing penting ora ganggu liyan, ora ganggu tangga, orang larani atine tangga. Utang ya nyaur. Makanya ngaji utang ra nyaur. Nah, itu kemudian salah dalam berlogika ya. Jadi dia tidak mengerjakan perintah tapi merasa menjauhi larangannya. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah sudah menyediakan balasan yang sangat banyak. Balasan itu berupa keistimewaan atau keutamaan orang takwa. Itu ada banyak sekali. Yang pertama, orang yang bertakwa akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ini dasarnya di surat At-Taubah ayat 4. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah itu yang menciptakan kita. Kalau Allah mencintai kita, insya Allah salah satu bukti kecintaan itu permohonan kita akan banyak dituruti. Kalau ada seorang suami mencintai istrinya, biasanya permohonan istrinya itu akan dituruti. Nek pun saged, nek dereng mampu nuruti, biasanya nyemayani, biasanya dijanjikan. Begitu juga permohonan kita Allah akan banyak dikabulkan kalau Allah mencintai kita. Kalaupun belum dikabulkan di dunia, nanti akan dikabulkan di negeri akhirat. Kemudian di surat Al-Imran ayat 76 juga disebutkan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi ada banyak ayat yang menyebutkan berkait dengan kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita dicintai oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Di surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian.
Jadi kalau kita dicintai oleh Allah, maka di sisi Allah kita akan dijadikan orang yang paling mulia. Ukurannya adalah ketakwaannya, bukan wajahnya, bukan fisiknya, bukan hartanya, tapi adalah ketakwaannya. Dan Allah akan selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di surat An-Nahl ayat 126 yang artinya sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi ini balasan atau keistimewaan untuk orang yang bertakwa adalah akan dicintai oleh Allah. Kemudian di sisi Allah akan dijadikan sebagai orang yang paling mulia dan akan dibersamai oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa akan mendapatkan balasan atau keistimewaan, yaitu mendapatkan petunjuk dari Allah dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beruntung. Nah, kita hidup di dunia tentu saja kita ingin menjadi orang yang beruntung. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung dan selalu mendapatkan petunjuk Allah, maka tidak ada cara lain selain kita bertakwa kepada Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah, jadi mereka itu siapa? Orang-orang yang bertakwa itu yang akan mendapatkan al-huda, petunjuk mir rabbihim, dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau kita jadi orang bertakwa, maka hidup kita akan diberi petunjuk oleh Allah, dalam bimbingan Allah. Kalau orang Jawa masani uripe niku dalan, jadi ada di jalan yang benar. Jadi maka kalau hidup kita ingin terarah, lebih teratur, berada di jalan yang benar, maka tidak ada cara lain selain kita harus bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah orang yang bertakwa akan mendapatkan keuntungan, keberuntungan, karena ini sudah dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah. Ini dijanjikan Allah di surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Nek ten ninawa Al-Qur'an enten makhrajul huruf, berarti tempat keluarnya huruf. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jalan keluar apa? Kalau ada masalah. Jalan keluar niku mboten enten basa Jawane nggih. Nek basa Jawane sapa wonge kang takwa marang Allah, Gusti Allah bakal paring dalan metu. Mboten pas nggih. Dalan metu mboten pas, mergi medal ya ora cocok. Pokoknya jalan keluar nggih. Bahasa Indonesia kali bahasa Jawa sama-sama jalan keluar. Nah, hidup kita ini pasti menemukan masalah, nggih. Orang hidup pasti menjumpai masalah. Kalau orang hidup tidak ingin mendapatkan masalah, berarti niku pun mati, orangnya. Jadi nek orang hidup tidak ingin punya masalah, berarti dia ingin mati. Enten wong, wah nek uripe ngrekoso ngene iki mati wae penak. Nah itu salah gitu. Jadi dikira mati penak gitu, kemudian bunuh diri. Jadi setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Minimal setiap orang punya masalah pribadi. Terus mboten Bapak Ibu nggih, sedaya kagungan masalah pribadi nggih. Ya, jadi masalah pribadi bisa dengan masalah kesehatan, masalah kebiasaan, semua punya masalah pribadi. Kemudian masalah keluarga. Keluarga itu bisa masalah suami dan istri. Enten mboten Bu, suami istri punya masalah banyak gitu. Sing dereng punya masalah niku nek manten lagi barijab niku dereng duwe masalah ning mengke bengine pun enten masalah gitu niki. Jadi ada masalah kemudian masalah orang tua dan anak nggih. Masalah menantu dan mertua. Enten mboten menantu kagungan masalah kali mertua enten mboten Bu? Oh kathah gitu nih. Nek alhamdulillah
Kula mboten tau enten masalah kalih maratuwa, istri kula ya ora tau ana masalah kalih maratuwa. Soale kula kalih istri kula pun sami-sami yatim piatu, nggih. Jadi enggak akan ada masalah nek enten lomba, tidak ada masalah dengan orang tua dan mertua, keluarga kula menang, nggih. Wong bapak ibu saya sudah meninggal, istri saya bapak ibunya juga sudah meninggal. Gitu. Nah, jadi masalah, kemudian masalah dengan tetangga, masalah di tempat kerja, masalah pekerjaan, itu semua orang punya masalah. Dan masalah-masalah yang kita temui itu Allah menyediakan jalan keluar, tapi syaratnya kita harus bertakwa. Jadi kalau ada orang punya masalah tidak dapat jalan keluar, niki mboten sah nyalahke sinten-sinten riyin, tapi diteliti jangan-jangan kita kurang bertakwa. Jangan-jangan kita kurang bertakwa. Teliti pripun? Apakah ada perintah Allah yang belum kita kerjakan? Apakah ada larangan Allah yang ternyata kita langgar? Kita kabeh dawuh Allah wis tak tindakke. Larangan enggak ada yang saya langgar, tapi mesti ada ini. Karena janji Allah itu sudah jelas. Mboten malah berprasangka jelek pada Allah. Katanya Allah akan memberikan jalan keluar, ini saya kok nggak dapat jalan keluar, malah berarti Allah ingkar janji, ini malah berdosa. Kita tidak boleh berprasangka buruk pada Allah, karena janji Allah itu sudah jelas. Kalau bertakwa ada jalan keluar. Kalau kita punya masalah satu nggak selesai, ketimpa masalah yang lain, ditambahi masalah lainnya lagi, sehingga hidupnya jadi ruwet, ya. Pak Jokowi ngendika ruwet. Nah, dari ruwet itu berarti jangan-jangan kita kurang bertakwa. Nah, maka mari kita bertakwa agar kita mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah. Ada masalah dapat jalan keluar, itulah kesuksesan. Maka salah satu kunci sukses itu adalah bertakwa. Itu balasan yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa akan dimudahkan segala urusannya. Ini hampir mirip dengan yang ketiga tadi. Kalau dapat masalah dapat jalan keluar, kalau ada urusan dimudahkan penyelesaiannya. Setiap orang pasti punya urusan, minimal urusan pribadi. Nek urusan pribadi niku sok mboten gelem dicampuri kali wong liya kecuali dia berkehendak. Lihat, nanti ada urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan rumah tetangga, urusan dengan mertua, urusan dengan kerja, dan seterusnya. Ada banyak urusan. Urusan-urusan itu akan dimudahkan penyelesaiannya. Maka kalau ada orang punya urusan kok nggak dimudahkan, diteliti ketakwaannya. Karena janji Allah di surat At-Tolak ayat 4, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu min amrihi yusra, maka Allah akan menjadikannya kemudahan dalam setiap urusannya. Jadi nek duwe urusan mboten rampung-rampung, urusan satu belum selesai ditambah urusan yang lain kok tidak terselesaikan, maka diteliti ketakwaannya. Kalau dulu Rasulullah pernah mengalami kalah perang, maka evaluasinya Rasulullah adalah menanya kepada para sahabat, apakah ada perintah Allah yang belum dikerjakan, atau adakah di antara pasukannya yang melanggar larangan Allah. Itu yang dijadikan evaluasi oleh Rasulullah. Dulu suatu ketika Rasulullah kalah perang, maka kemudian para sahabat ditanya, diingat-ingat semua sholat, prajuritnya semua sholat, kalau pas puasa semua puasa, dan tidak ada yang melanggar larangan. Mungkin larangan dalam berperang itu kan ada beberapa, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, tidak boleh merusak sumur, itu kan beberapa larangan. Semua tidak ada larangan yang dilanggar. Kemudian ada salah satu sahabat yang menyampaikan bahwa tadi pagi itu banyak pasukan yang lupa bersiwak. Bersiwak niku gosok gigi, karena mungkin kesusu ya digugah langsung perang. Nah, berarti dia ini kan bersiwak itu kan sunnah Rasul, berarti ada sunnah yang tidak kita tegakkan. Nah, kemudian maka pada saat itu semua langsung oleh Rasulullah diperintahkan untuk bersiwak.
Nah ternyata ketika bersiwak niku do sikatan serempak niku ada mata-mata sing nginjen, Bu. Nah mata-mata itu mikir, berarti pasukan muslim mengasah giginya ini. Jangan-jangan besok le perang karo nyokot. Nah, akhirnya musuh itu kemudian malah meninggalkan. Jadi kalah, akhirnya lari gitu loh. Jadi laporan ke pimpinan pasukannya, kemudian mereka lari karena takut pasukan Rasulullah mengasah giginya. Jadi serentak gitu. Nah, itu evaluasi Rasulullah adalah berkait dengan ketakwaan. Monggo nek kagungan urusan kok angel banget ling rampungke gitu. Ini jangan-jangan kita kurang bertakwa, diteliti. Atau nanti kita menengok tanda-tanda orang takwa mana yang belum kita kerjakan. Kalau di surat Ali Imran ayat awal itu kan orang takwa itu menegakkan sholat. Maka kunci menyelesaikan persoalan itu yang pertama adalah sholat. Saya dulu pernah dimintai tolong oleh salah seorang mbak-mbak gitu. Nek gadis nggih pun rada kliwat gitu nih. Nah, dia itu nelpon saya itu, saya pas baru ada ngaji. Pak, tolong Pak, Bapak ke rumah saya. Niki ibu kula ajeng ditekak bapak kula. Jadi bapaknya dia itu mau nekak ibune gitu. Mbak, saya baru kajian nih, Mbak. Kalau 1 jam lagi baru sampai ditekak dereng nggih. Kemudian oh ya ini Pak, saya kula jaga nirian. Akhirnya saya cari karena tempatnya di daerah, saya ngajinya di daerah UMY Kasihan, tempat dia di daerah Jalan Wonosari. Dan selang 1 jam saya datang, saya diceritani oleh sang mbak tadi, sang gadis tadi, bahwa bapaknya sama ibunya itu sudah bermusuhan itu selama 3 tahun, Bu. Jadi ngelewati sawalan ya mboten maaf-maafan gitu. Nah, kalau bapaknya emosi, ibu ini mau ditekak, Bu. Nah, untung anaknya itu selalu tahu sehingga bisa mencegah. Terus akhirnya setelah diceritain, saya dipertemukan dengan bapaknya. Bapak ini langsung ngomong, nek sampean ngewangi bojo kula awas. Langsung ngancam lho. Saya diundang oleh putri Anda, saya tidak bermaksud ngewangi sinten-sinten, saya diminta menyelesaikan persoalan keluarga panjenengan. 3 tahun. 3 tahun itu mereka bertengkar. Jadi mboten sah tanya terus turu bareng napa mboten mau jelas padu gitu. Jadi karena mereka bertengkar, tak masih satu rumah tapi tidak akur, enenge ming padu kemon. Dan maka saya kembalikan ke kunci takwa pertama, sholat. Bapak sholat mboten? Dia jawab, nek 3 tahun kepungkur kula sholat. Berarti 3 tahun yang lalu. Mboten dalam beberapa enggak. Ini Pak. Ketemu panjenengan 3 tahun enggak selesai masalahnya karena jenengan tidak bertakwa. Aku lo takwa, lo tetap takwa, tapi tidak sholat. Maka terapi saya langsung nanti zuhur jenengan sholat. Lain jawab, nek sholat apa njuk rampung? Saya bilang, ya, kalau jenengan mau sholat nanti mulai zuhur, syukur ngimami ibu Rasudi. Wah, niku tipene angel kali emosi. Nah, kemudian masalahnya ini apa? Masalahnya niki namung cemburu nggih. Nah, 3 tahun yang lalu itu istri niku tiang Wonosari, bapaknya sakit. Istrinya minta diantarkan oleh sang suami menjenguk bapaknya. Suami nggak mau ngantar karena suaminya seorang sopir sebuah pabrik sepatu gitu. Itu tidak bisa mengantar karena ada kerja. Kemudian istrinya mangkat piyambak ngebis. Nah, di sana karena di rumah sakit sampai malam, terus mau pulang ke rumah orang tuanya karena mboten nunggu di rumah sakit, kan suaminya nggak ikut, niku diboncengke sama kakak iparnya. Nah, terus ada isu niku berselingkuh dengan kakak ipar, sang suami ini cemburu. Nah, terus istri niku dituduh berselingkuh, tapi padahal istri namung diboncengke. Nah, niki dadi nek adab itu dilanggar nggih timbullah fitnah nggih. Nek kalih kakak ipar itu sebenarnya bukan mahram nggih, jadi tetap harus berhati-hati niki. Nah, akhirnya sang suami menuduh istrinya berselingkuh dan istrinya tidak mau mengaku. Maka kemudian bertengkar. Terus di situ saya sampaikan, istrinya bilang, suami kula niku nggih berselingkuh berkali-kali. Ngakunya dia di hotel di Kaliurang sudah 3 kali. Ini ngaku rak ngaku. Jadi sing suami itu merasa bangga 3 kali berbuat zina tapi ngaku.
dia minta istrinya itu juga ngaku. Maka istrinya bilang demi Allah, demi Rasulullah tidak melakukan. Nah, kemudian neng diskusi ini pun angel banget dong, bapak ini anggar emosi terus muni-muni nih. Akhirnya intinya pokoknya saya suruh sholat. Oke. Nanti kita pantau nih jenengan sudah sholat 5 waktu lagi, masalah jenengan tidak selesai, nanti kita cari solusi yang lain. Karena apa? Kunci ketakwaan keluarga itu tidak dilaksanakan. Nah, terus pun 2 jam nanti ngobrol niku 2 jam, terus saya pamit, terus dia ngomong, "Waneng nek kowe nganti cerak lanangan meneh tak pateni kowe." Lho, Pak. Lho niki janjine pun sepakat kok mau ajeng mateni barang itu. Niki, mateni listrik mawon rasa mateni garwane gitu. Nah, terus saya pulang, Mbak ini ku ngetoti kula, "Mbak, nanti dipantau nggih nek Bapak masih sering ribut sama Ibu, kula dihubungi." Alhamdulillah pun rada suwe Mbak ini ku mboten nelpon kula, mboten WA. Kemungkinannya masalahnya selesai. Neng kemungkinan 2 jojone ibune sida ditekak gitu nih. Soalnya bapak ini emosi banget gitu nih. Jadi kuncinya bapak itu udah gak mau sholat gitu. Itu sudah berarti jauh dari ketakwaan, maka masalahnya nggak dapat jalan keluar. Urusan rumah tangganya tidak dimudahkan penyelesaiannya. Kemudian yang keenam, orang yang bertakwa akan dijauhkan dari rasa khawatir dan sedih hati. Ini disebutkan di surat Al-A'raf ayat 35. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan mengadakan perbaikan, dan berusaha untuk mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi sing tesih sering khawatir dan sedih hati itu monggo ditingkatkan ketakwaannya, karena janji Allah jelas kalau kita bertakwa dan terus mengadakan perbaikan diri kita, maka dijamin oleh Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih hati. Nah, kekhawatiran atau ketakutan itu salah satu bentuk ujian dari Allah. Ujian itu harus dihadapi dengan sabar. Alhamdulillah saat ini kondisi pandemi pun rada normal nggih. Kalau data di Bantul itu sudah tidak ada yang terkena, korban itu 0, tapi yang isolasi karena ada gejala ringan itu sak Bantul ada 18. Jadi 18 itu kalau untuk ukuran satu kabupaten kan kecil nggih. Saya nggak tahu kalau datanya kota nggih. Nah, niki monggo kita tetap menjaga protokol kesehatan sambil terus berdoa, mudah-mudahan virus itu bisa sirna sejauh-jauhnya ini Allahumma amin. Senajan enten sing ramal mengke nek ngarep poso arep njebluk. Nek kula iki kula ketemu sekretaris direktur rumah sakit Kota Jogja niku ngomong gitu ke saya, karena dia salah satu pengurus Karang Tanah di kelurahan. Saya penasihatnya ngomong, "Kang, hati-hati loh, nanti pertengahan Februari Omikron apa sing terakhir niku. Omikron akan meledak." Saya ngomong sapa mbak penyakit kok iso dipesen gitu. Nah, napa meleh mengkene arep poso meledak meleh gitu. Kula ngomong nek Omikron ini ning toko ban akeh gitu. Nah, soalnya enten ban mobil niku mereknya Omikron gitu. Nah, jadi kita nggak usah ngadakan acara dulu, besok pertengahan Februari itu Omikron akan meledak gitu. Jadi nah ini terus kula ayale semua penyakit kok iso peseni, jadi mungkin manut Mbah Luhut gitu nih. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir, waspada ya, tapi mboten sah terlalu khawatir. Jadi nah tidak usah terlalu khawatir. Saniki alhamdulillah lare-lare pun sekolah tatap muka nggih Bapak Ibu nggih. Jenengan langkung remen online napa tatap muka, Bu? Tatap muka ora repot nggih, nek online niku kula sok iruh sambate ibu-ibu ten Facebook napa status WA niku, ya Allah kapan pandemi berakhir, dadi guru malah stres aku dadi. Dadi ibune dadi gurune anak-anak bilang stres. Soalnya napa online niku jadi gurune dhewe nggih stres Bu, tiap hari harus buat video, wong tuane ya tambah stres. Ning nek anak-anak enten sing seneng online, le sinau setengah jam, le dolanan game 5 jam. Niku terutama sing dicekeli HP paham ya. Nek anak saya yang belajar di rumah online niku 3 niku mboten kula cekeli HP Bu. Kula pas mboten iso melu acara pelajaran Zoom, saya ngomong, wah ini saya baru dinas di luar ini, mohon izin Ustazah,
enten wali sing nyauten grup, Pak tumbaske HP dhewe beres bocah iso sinau terus. Ning kuwatir kula niku oleh sinau setengah jam, le dolan game 5 jam. Maka tetap saya dampingi, kula ngalah. Istri saya di sekolah karena guru, saya ngalahi jam-jam belajar itu raketan satu anak saya jatah 1 jam itu saya kula tunggoni. Ditunggoni mon iso belok ya gitu nih. Ketoke kok nggarap PR mati bae kok bulane main Mobile Legend ngene. Ha niki ketoke nggarap mati bae kok ayo-ayo gitu. Lare kula niku nembe napa nggih tahsinipun rak online nggih, mboten adep-adepan. Niku mon iso-isone ustaz yang nglaporke kula, kayaknya anaknya itu sambil lihat game itu. Mboten ngetke gurune ning delok game. Nah, maka alhamdulillah kita syukuri tatap muka. Nah, sebelum tatap muka niku enten rapat wali murid lewat Zoom. Niku enten wong tua sing tidak setuju. Ini sekolahan berarti memperkosa wali murid. Dengarane kan. Ini kan wali murid disuruh menandatangani kalau setuju. Harusnya ditanya yang tidak setuju ya boleh. Nah, karena apa? Bapak itu masih takut. Oh nanti kalau nek ten sekolahane lare kula rak murite sing SD niku 500, sing TK 100. Dan nek wong 600 nek ngeterke kayak gange sempit gitu. Wah itu akan terjadi kerumunan 600 orang, gurune 100. Berarti 700 orang. Sing ngeterke pinten kira-kira nek wong 700 niku paling sing ngeterke iso wong 500 lho Bu, nek main sing boncengan-boncengan. Jadi akan terjadi kerumunan sekitar 1000 orang setiap pagi sama penjemputan. Senajan jam ini pun rada diatur, yang kelas 1 rada bali riyen itu. Nah itu wali itu pokoknya tidak sepakat. Anaknya pingin online. Ning sekolahan wis ora nglayani. Pokoknya yang pengen online tetap online. Nah, gurune nek repot gitu. Pun mulang nang sekolahan saya kon nglayani online. Bapak itu tetap tidak percaya karena di sekolah niku anak-anak tidak tertib gitu. Nah, tidak tertib, kadang lepas masker, kadang le ngomong cerak-cerak gitu. Dan dia memberlakukan bapak niku memberlakukan anak ini ku sekolah ngangge masker double, ngangge face shield. Di sekolah tidak boleh melepas masker di depan siapapun, tidak boleh makan, tidak minum ketika ada orang lain. Jadi nek ngombe kon mlebu WC, Bu. Nah, karena nggak boleh di depan orang lain. Nah, pernah anaknya itu terlambat dijemput 2 jam niku rawani ngombe, Bu. Ditawani gurune rawani soalnya ndak disengeni Pakne. Bapakne niku memang seorang dosen yang keras. Terus niku kula gandeng kula ketua komite sekolah, kula sambutan, Bapak, ini ikhtiar kita dari sekolah sudah maksimal. Monggo kita tawakal. Tidak usah terlalu takut. Dia kan ngomong, gurunya aja kadang ngomongnya dekat-dekat kok sama muridnya. Nek muridnya ketularan, nah itu kan emangnya gurune nggawa penyakit gitu ya. Nek nggawa penyakit kan ra oleh mangkat ya Bu nggih. Wong kalih pos satpam pun dukur suhune ya. Nah, sekarang yang terbaru itu nggak pakai panas ya. Pun angel pun ngadepi tiyang sing ketakutan ngene pun angel. Akhirnya terus kula niku dijapri. Pak, tapi tawakal di sekolah kita itu nggak akan berhasil karena ikhtiarnya kedodoran. Saya kemarin melihat ada 2 guru ngomongnya cerak banget. Apa ngomongnya kan balik tembok orang ngerti ngeten ya. Jadi saya sampaikan lho Pak, kalau kita itu jaga jarak dengan orang yang sakit nggih. Jadi jaga jarak niku aslinya jaga jarak sama orang yang sakit. Ini jenengan mboten do jaga jarak to niki. Soalnya semua sehat. Nggih, nek semua sehat nggak ada masalah. Loh, tapi kan kita nggak bisa tahu apakah guru itu sehat semua Pak. Loh, kan datangnya sudah diukur suhunya, insya Allah niku ukuran sehat atau tidak. Yang sakit nggak boleh berangkat. Itu sebenarnya sudah dijagani. Tetap saya nggak setuju, anak saya tetap harus itu mejanya sama anak-anak juga nggak ada 2 meter. Wah, 2 meter mungkin ruangannya yang semanten ini nih rasa sedeng gitu nih. Akhirnya terus yang kedua, saya pernah lihat guru tidak pakai masker saat minum. Wah aneh tuh nek minum mau ngangge masker. Wah nu angel banget nih lengan. Gurune niku nek saya ngomong, "Lho, masker itu pertama dipakai oleh orang yang sakit. Nek lara mau ngangge mas. 2, dipakai oleh orang yang bertemu dengan orang yang sakit. Ketika saat di rumah sakit. 4, dipakai ketika bertemu dengan orang yang tidak jelas sehat apa sakit. Dereng jelas. Yang keempat dipakai ketika kita dalam kerumunan bersama orang yang tidak jelas sehat apa sakit. Di luar itu menurut saya boleh. Nah,
Dan gak guru itu mau minum tur ijen muridé wis ora ono nang meja dhewe bapakne iruh saka cendhila menyalahkan. Minum kok buka masker. Ha pripun to nek minum kok ora buka masker. Kon akhirnya tapi saya tetap tidak percaya kalau gurunya sehat. Monggo. Terus bapak punya prinsip kayak gitu silakan, tapi jangan dipaksakan kepada kami lho. Kula mboten maksa jenengan masing maksa gitu. Akhirnya niku pokoknya angel nggih kalih tiyang sing terlalu takut niki. Nah, garwane niku nggih dosen ditelepon kalih bapak niku niki sing cerita istri kula wong pas ketemu istri kula cerita garwane niku. Ngomong baru apa? Oh sebentar tak menghabiskan minum. Niku baru mendampingi mahasiswa mewawancarai terus minum. Oh kamu berani minum di depan orang lain, awas bang. Dancam sing garwane waduh nang omah bakal dijiwiti katane. Nah, soalnya apa berani minum di depan orang lain. Ini termasuk bentuk ketakutan yang berlebihan, nggih. Enten ugi rencang kula menika sing putri niku orang kesehatan, sing kakung niku guru ngaji kaya kula, tapi dia banyaknya ngisinya di anak-anak. Niku nek sing putri sing kakung teko ngangge mau tin sing putri langsung nyegati. Awas. Kabeh klambine dicopot ning njaba. Wane wuda ngene. Wane wuda ngene. Bapak niku nek pergi pakai 2 baju, jadi semua enggak boleh masuk rumah. Wane wuda, Bu. Langsung sing putri ngulungi sarung. Dadi niku ngangge sarung dilepasi di luar, baju yang dari luar tidak boleh dibawa masuk ke dalam rumah. Kalau sing putri lewat samping langsung dikumi kalau yang putri. Nek itu bisa menjalani monggo. Nggih. Ning niku kok kaya menyiksa diri. Nek kula kan riyen bojo kula nggih meh ngeten niku. Abi jangan masuk dulu. Masuk di garasi mawon dilepas. Kula tak ngomong kula ora diwaingi sapa-sapa kula ngomong ngene. Nah, terus lah merekoso banget niki. Jadi tidak boleh masuk baju semua yang dipakai dari luar itu harus dilepas, enggak boleh dibawa kecuali pakaian dalam. Itu nek kula dilepas yang ngarep omah digeguyu tangga kula ngene. Apa meneh kula Pak RT. Pak RT wudo ning ngarep omah ngene. Rit biar kita terjauh dari rasa khawatir dan sedih hati, monggo tingkatkan takwa. Yang ketujuh, kalau ini untuk kolektif nggih. Di surat Al-A'raf ayat 96, jikalau sekiranya penduduk negeri niki masyarakat nggih, beriman dan bertakwa, pastilah kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nggih, nek masyarakat niku beriman dan bertakwa, maka rezeki masyarakat itu akan lancar. Barokah Allah itu akan melimpah dari langit dan bumi. Enten udan ya ora kebanjiran. Pas musim kering ya tetap ada air. Itu salah satu barokah yang kita laksanakan. Kita hidup di sekitar Jogja niku nggih. Jadi ada hujan ya ora banjir, pas musim kekeringan kita masih dapat air gitu. Kula niku sok prihatin nggih nek pas musim kering niku nek iruh enten wong ten kota niku nyirami aspal napa lemah nganti teles banget gitu. Padahal kula niku bar bali saking Gunung Kidul gitu. Raup mon ra ono banyu gitu. Kebacut mlebu kolah masjid niku ra ono banyu. Nah niki. Niku akhirnya mensucikannya kan mengangge tembok gitu. Karena apa? Sulit banget gitu. Nah, banyu kedah tumbas. Itu apakah barokah Allah tidak dilimpahkan kepada mereka? Iya, tetapi dalam bentuk yang lain. Alhamdulillah kita gampang. Yang kedelapan, orang yang bertakwa akan diberi furqan. Furqan itu sifat bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang salah. Ini tidak setiap orang diberi ini loh, Bu. Jadi terutama para pejabat itu kadang tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Gitu. Jadi mana yang hak, mana yang batil. Nah, kalau kita yang halal itu jelas, yang haram jelas. Nek ragu-ragu ditinggalkan atau dicari kebenarannya gini. Tetapi kalau orang tidak bertakwa, biasanya pun sulit membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kadang malah dibalik, sing halal dadi haram, sing haram dadi halal. Ini karena tidak memiliki sifat furqan. Kemudian banyak sekali yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah bahwa orang yang bertakwa itu akan
untuk ke depan akan diberikan balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Niki di surat Al-Imran ayat 133 disebutkan wasari'u ila maghfiratim mirabbikum wa jannah wa jannatin ardua samawati wal ard u'idat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan itu kalimat senada diulangi lagi di surat Al-Imran ayat 136. Balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini balasan untuk masa yang akan datang, kita sudah disediakan surga. Syaratnya adalah bertakwa. Jadi jamaah sekalian, mari terus kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga balasan, keistimewaan, keutamaan orang takwa benar-benar bisa kita raih. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami semua yang selalu ingat kepada Engkau, selalu bersyukur kepada Engkau, dan perbaikilah ibadah kami kepada Engkau. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari pendamping hidup kami, anak-anak keturunan kami, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang menyejukkan hati, orang-orang yang soleh-solihah. Jadikan keluarga kami ya Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari rasa susah dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala kesulitan keuangan dan keburukan orang-orang yang zalim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, jadikan seluruh amalan kami amal yang Kau terima. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang baik, dan rezeki yang penuh barokah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi bashari, Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah pendengaran kami, sehatkanlah penglihatan kami, sehatkanlah hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kesalahan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.